Pergolakan. Setelah 300 tahun pertama sejarah Islam, umat muslim pasti telah yakin bahwa kemenangan puncak Islam di dunia sudah dekat. Pada masa itu, Islam menyebar dengan cepat di seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Pasukan Islam mengetuk pintu Prancis dan India saat ekspansi militer berhenti. Dimulailah ekspansi intelektual dan ilmu pengetahuan hingga batas-batas baru yang belum pernah terlihat. Bahkan secara ekonomi, Islam memimpin dunia ketika Baghdad menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi. Dengan bank yang memiliki banyak cabang sampai Tiongkok, sampai jelas bahwa sepertinya Islam ditakdirkan menyeberang ke setiap sudut bumi melalui pasukan, buku, dan uang. Akan tetapi, takdir itu tak terjadi. 900 Masehi menandai awal pergolakan beberapa ratus tahun bagi dunia Islam, yang takkan berakhir hingga masa keemasan kerajaan Ottoman pada 1500-an. Dari abad 10 hingga ke-13, dunia Islam hampir selalu mendapati serangan Syiah, pasukan salib Eropa. Gerombolan Mongol silih berganti melakukan teror di tanah Islam. Ini menyebabkan sebagian orang pada 1200-an percaya bahwa akhir zaman sudah dekat, bukan karena kejayaan Islam, melainkan karena kehancurannya. Golongan Ismail. Sejak awal pertumbuhan Syiah mendasarkan diri pada gagasan sebagai alternatif bagi kekhilafan Sunni, arus utama. Mereka berpendapat kepemimpinan dunia Islam itu milik para imam yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, bukan orang-orang yang kebetulan berasal dari Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah. Dalam pandangan mereka, karena imam ke-12, saat Syiah sendiri terpecah dalam banyak sekte, berbagai gagasan tentang cara mengembalikan imam pun berkembang. Kelompok 12, imam yang terbesar sepanjang tak memiliki kegiatan politik dalam pandangan mereka, karena imam ke-12 menghilang, tak ada pemerintahan Islam yang sah dapat hidup tanpanya. Bagi mereka, inilah saat untuk menunggu dengan sabar hingga ia kembali akan menggunakan peradaban impian pada akhir zaman. Akan tetapi, bagi kaum 7 imam, pandangan yang melenakan seperti itu akan berhasil. Mereka yakin imam ke-7 Ismail telah berpergi bersembunyi untuk menghindari penangkapan oleh otoritas Abbasiyah pada pertengahan 700-an. Dan seperti kaum 12 imam yang percaya tak ada imam yang akan datang yang kembalinya imam terakhir, kaum 7 imam meyakini keterangan Ismail terus bersembunyi di antara penduduk Islam umumnya. Kebenaran tentang kehidupan Ismail, bahkan ia benar-benar ada atau tidak, sangat kabur dalam sejarah dan mitologi yang jelas. Tak lama setelah dia menghilang atau meninggal, para pendakwah mulai berpergian ke seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara serta berusaha membangun dukungan imamah Ismail. Bani Abbasiyah yang telah memperkuat diri melalui jaringan pendukungan rahasia melakukan segala hal untuk membasmi ancaman yang disebarkan kaum Ismail. Usaha ini hanya berhasil menekan gerakan Ismail hingga semakin sembunyi-sembunyi dan semakin jauh dari jangkauan Abbasiyah. Utusan Ismailiyah menyebarkan ke seluruh kota-kota besar dunia Islam dan sepertinya berhasil mengumpulkan lingkungan yang bukan berbasis gagasan revolusioner. Setelah menyebarkan kepercayaan selama berpuluh tahun, kaum Ismail siap melancarkan pukulan besar pertama pada kekuatan Sunni sekitar 900 Masehi. Para pendakwah Ismail berhasil membangkitkan semangat suku-suku baru di Jazirah Arab Timur sehingga menjadi ancaman nyata bagi Abbasiyah. Dikenal dengan nama Koromita, kelompok Ismail menyerang Suriah pada 903 Masehi. Sejak 905 Masehi, kaum Koromita mengambil pendekatan baru untuk mengembalikan revolusi Ismailiyah. Pada 906, mereka membantai 20.000 jemaah haji yang sedang menuju ke Mekah. Pertengahan 1920-an, kota-kota Irak seperti Basra dan Kufah disesaki kaum Koromita. Bahkan, Baghdad sendiri hampir direbut penyerbu Baduy. Penyerangan yang melanggar kepatuhan ini mencapai puncak pada 982 Masehi, saat kaum Koromita menyerbu Mekah, membantu penduduknya dan menghancuri Hajar Aswad dari Ka'bah, lalu memindahkannya ke Bahrain sampai 952 Masehi. Secara religius, kaum Koromita adalah ekstremis yang memasukkan gagasan wahyu fanatik dan keyakinan religius pra-Islam dalam pandangan dunianya. Tak heran jika kelompok ortodoks Islam tradisional bahkan tak menganggap kaum Koromita sebagai muslim. Perbedaan keyakinan dan tindakan antara kaum Koromita dan Islam secara umum setidaknya terlalu mencolok. Meskipun terornya merajalela, kaum Koromita tak pernah menjadi ancaman nyata bagi penguasa. Metode mereka terlalu ekstrim untuk diterima dunia Islam dan keyakinan mereka terlalu berlawanan. Ancaman nyata bagi Sunni malah datang dari daerah Maghribi, tempat gerakan Ismail lain bangkit didukung suku Berber untuk menjadikan kekuatan regional. Fatimiyah, pendakwah Islamiyah relatif sukses di Afrika Utara. Di sana mereka mampu mengeksplorasi ketegangan tradisional antara suku Berber dan Sahara dari suku Arab dari kota-kota pantai untuk keuntungan mereka. Sepanjang akhir 800-an, pendakwah Ismailiyah mengalahkan
menggalang dukungan di kalangan Sanhaja Berber dengan kekerasan menggulingkan penguasaan Afrika Utara dari dinasti Sunni, yaitu Rustamiyah dan Aghlabiyah menjelang 808. Pada 909 Masehi, kelompok Ismailiyah ini menyatakan kemunculan kembali seorang imam keturunan Ismailiyah bernama Ubaidillah, tetapi mengambil gelar Al-Mahdi, berarti yang mendapat petunjuk atau penyelamat. Asal-usul Ubaidillah tidak jelas. Ia mengklaim dirinya sebagai keturunan Ismail, dengan demikian juga dari Ali yang dari Fatimiyah. Istrinya ini mengarah pada nama dinasti yang didikan Fatimiyah. Fatimiyah tak akan puas hanya menjadi duri di pinggir dunia Sunni seperti Koromita. Mereka yakin punya tugas untuk mengambil kekuasaan secara menyeluruh, dan dia mengangkat Khalifah Ismailiyah melalui Ubaidillah. Ia pun mendeklarasikan diri sebagai khalifah pada 909 Masehi dan langsung menentang otoritas Abbasiyah atas kaum muslim seluruh dunia. Dari daerah basisnya di Tunisia sekarang, lingkup pengaruh mereka meluas dengan cepat, menaklukkan silsilah bergerak ke timur menuju Mesir dan menjadikan Afrika Utara bagian barat di bawah kendali mereka menjelang 900-an. Setelah meninggalnya Ubaidillah pada 934 Masehi, Fatimiyah mengundurkan ekspansi militernya. Banyak pemberontakan yang terjadi dipimpin oleh kaum muslim yang tak puas dengan Ismailiyah dan pandangannya terlepas dari Sunni. Bahkan Khariji dari Afrika Utara merontak melawan otoritas Fatimiyah. Menjelang pertengahan abad ke-10, Kekhalifahan Abbasiyah menjadi sangat tak berdaya sepanjang abad. Disentralisikan politik yang diiringi kepemimpinan turun-temurun yang dipimpin para prajurit budak dari tanah Turki menyebabkan turunnya kekuatan khalifah. Pada 945, dinasti Persia menaklukkan Irak dan memerintah atas nama kekhalifahan. Mesir yang pernah menjadi pusat ekonomi dan pertanian sudah dikuasai dinasti independen dari Turki bernama Ikhsidiyah. Dinasti ini selalu berselisih dengan sebuah negara bagian Arab di Suriah Utara. Mengatakan dunia Islam antara Mesir dan Persia sudah terpecah belah berarti menyederhanakan masalah. Fatimiyah menggerakkan sekitar 100.000 tentara untuk melawan Ikhsidiyah di Mesir dan mengalahkannya dengan mudah. Fatimiyah yang menang kemudian mendirikan kota baru Al-Qairo di sepanjang tepi sungai Nil sebagai ibu kota. Sekarang mereka bukan lagi gangguan gurun, melainkan negara terkuat di dunia Islam. Dengan terjadinya kekacauan di Suriah, Irak, dan Persia, Fatimiyah mungkin saja melanjutkan serangan ke timur sampai Baghdad, menggulingkan khalifah dan menjadikan diri mereka penguasa seluruh dunia Islam. Fatimiyah harus puas dengan Afrika Utara, Mesir, kota suci Mekah, dan Madinah, serta sebagaimana. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi karena Fatimiyah harus menangani ancaman Bizantium di Suriah. Dari ironisnya, serangan sekutu sealiran Koromita dari Bahrain, mereka menganggap Fatimiyah tak se-ekstrim keyakinan Ismailiyah. Maka, ibu kota kekhalifahan terhindar dari penaklukan Fatimiyah dari kelompok Sunni mendapatkan waktu untuk memulihkan diri dan membangun institusi politik serta militer di bawah dinasti Seljuk dan Turki abad ke-11. Fatimiyah harus puas dengan Afrika Utara, Mesir, kota suci Mekah, dan Madinah, serta sebagian Suriah dan Palestina. Namun semangat revolusioner mereka terus berkorban dengan hasrat membuat daerah kekuasaan menjadi tanah Syiah Ismailiyah murni. Universitas Al-Azhar didirikan di Kairo pada 970 Masehi untuk menyebarkan keyakinan Ismailiyah di kalangan mayoritas Sunni di Mesir. Muslim Sunni di Kristen dan Yahudi mengalami masa-masa penyiksaan hebat atau kebebasan yang relatif bergantung pada siapa khalifah yang berkuasa. Salah satu usaha paling menarik untuk menyebarkan Ismailiyah ke tengah masyarakat terjadi pada 996 sampai 1021 masa Khalifah Al-Hakim yang dijuluki Khalifah Gila. Seperti penguasa Fatimiyah lainnya, ia ditampilkan sebagai orang terpilih dalam pemimpin suci oleh pengikut Ismailiyah. Jaminan akan keselamatan gereja Orang Kristen dan Yahudi begitu sedih saat ia merintahkan penghancuran gereja dan sinagoge di wilayah kekuasaannya, termasuk gereja Holy Sepulchre yang diyakini sebagai tempat Nabi Isa dikuburkan dan akan bangkit kembali. Jaminan untuk keselamatan gereja tersebut yang dibuat Umar pada 637 Masehi diabaikan dan tempat itu segera diratakan. Bukan hanya orang Kristen yang mengalami penindasan, muslim pun dilarang menjalankan sholat berjamaah sesuai norma Islam Sunni, dan nama Khalifah Fatimiyah dimasukkan dalam sholat Jumat, mendorong orang-orang condong kepada Ismailiyah. Kaum Sunni dilarang masuk ke kota suci Yerusalem, demikian juga Kristen dan Yahudi. Hukum menindas Al-Hakim yang tak masuk akal meluasi di luar agama. Seketika seluruh anjing di desa dekat istana di Kairo dibunuh karena gonggongannya mengganggu sang khalifah. Ia menyatakan semua urusan harus dilakukan pada malam hari.
catur dilarang mungkin karena ia tak pandai bermain catur. Konsumsi makhluknya George makanan pokok Mesir dianggap melanggar hukum. Masa kekuasaan al-Hakim berbeda dari yang lainnya karena kebrutalan dan penindasannya. Masyarakat di bawah kekuasaan Fatimiyah tak bisa digenerasikan apakah pengalaman toleransi atau penindasan tidak ada panduan hukum konkret yang mengatur hubungan pemerintahan Fatimiyah dan masyarakat serta dengan non-muslim. Hal ini tampak kontras dibanding dengan pemerintahan Abbasiyah dan dinasti Sunni lain yang paling tidak secara formal terkait pada hukum Islam. Para khalifah Fatimiyah sebagai manusia setengah dewa diperbolehkan menjalankan bentuk otoritas personal yang lebih besar. Maka setiap khalifah baru bisa mengubah secara besar mendasar karakter dan kehaluan kerajaan yang terkadang memecahkan malapetaka. Tanpa dukungan luas dan terhambat oleh perubahan kebijakan radikal setiap suksesi, kekuasaan Fatimiyah lambat laun menurun selama abad ke-11 dan ke-12. Akhirnya mereka disingkirkan Saladin dalam Perang Salib. Konflik lain yang membawa bencana bagi dunia Islam adalah Perang Salib. Mungkin tak ada konflik dalam sejarah barat dalam Islam yang begitu penuh emosi seperti Perang Salib. Konflik itu sendiri berkisaran di kota Yerusalem, tempat suci bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi orang Kristen, disinilah Yesus berdakwah disalib dan bangkit kembali bagi orang Islam. Kesuciannya bersumber dari keyakinan bahwa Nabi Muhammad menerima mukjizat berpergian dari Makkah ke Yerusalem dalam satu malam, kemudian dari Yerusalem naik ke surga untuk berbincang dengan Tuhan. Selama Perang Salib, kenangan akan kejadian tersebut ribuan kali dibangkitkan kembali oleh para raja, sultan, jenderal, pendeta, dan imam untuk mengumpulkan orang-orang beriman di kedua pihak guna merebut lokal itu. Dimulailah pada 1095 Masehi. Terjadilah 200 konflik yang akan mengubah Eropa Kristen di dunia Muslim secara fundamental. Perdorangan salib dimulai jauh dari Yerusalem di Asia Tenggara. Di sana, orang Turki telah hidup selama ribuan tahun sebagai masyarakat suku nomaden yang ditakutkan karena ketangguhan dalam ketempurannya. Migrasi masal orang Turki segera terjadi begitu suku-suku tersebut keluar dari Asia Tengah masuk ke dunia Islam. Saat berimigrasi, suku-suku Turki masuk Islam dan mendirikan negara barunya sendiri di tengah kekacauan politik abad ke-10. Yang terbesar adalah Kerajaan Seljuk Aku yang didirikan pada 1037 Masehi. Seljuk mendirikan negara stabil yang membentang diri ke Suriah ke Asia Tengah. Pada 1071 Masehi, Seljuk memenangi pertempuran pentingnya melawan Bizantium di Anatolia Timur. Pertempuran Manzikert membuat Bizantium tak mampu lagi mempertahankan Anatolia secara utuh. Pada tahun-tahun berikutnya, saat pertemuan itu sedikit demi sedikit, Seljuk berinspirasi ke barat di seluruh semenanjung sampai mereka muncul di pantai yang berhadapan dengan Konstantinopel, lalu mengancam masuk ke kota kerajaan dan sekitarnya. Kaisar Bizantium Alexius menyadar pihak tak mampu memerangi Turki sendirian. Meskipun ada persaingan antara Kristen Timur dan Kristen Barat selama beberapa abad, Alexius hanya persatuan Kristen yang dapat mencegah keruntuhan kekaisaran Bizantium. Ia mengirim permohonan kepada Paus Urban II di Roma untuk meminta bantuan berupa pasukan ekspedisi yang bisa membantunya memberikan keadaan dan memperoleh kembali daerah-daerah yang lepas sejak. Pertempuran Manzikert atas nama Kristus, Paus Urban memanfaatkan kesempatan ini untuk mengarahkan pasukan Kristen pada Eropa yang berjumlah hingga puluhan ribu orang. Akan tetapi ia takut berniat membantu Alexius atau bahkan melawan Turki. Urban mengarahkan tujuan ke Yerusalem, misalnya mengutip fakta bahwa Yerusalem telah jatuh ke tangan Muslim sejak kekhalifahan Umar. Paus Urban lambat terkumpul hingga pada 1096 dan 1097. Pasukan yang dipimpin bangsawan dan kesatria itu mulai bergerak ke Eropa Timur dan Prancis, Jerman, dan Italia. Sepanjang perjalanan, sejumlah besar orang Yahudi Eropa dibantai akibat semangat keagamaan yang dikorbankan gereja. Jaminan akan keselamatan gereja tersebut yang dibuat Umar pada 673 Masehi diabaikan dan dapat itu segera diratakan. Kaum Sunni dilarang masuk ke kota suci Yerusalem, demikian juga Kristen dan Yahudi. Bosporus dan mulai melakukan perjalanan panjang melintasi Anatolia yang tak mampu menahan mereka. Akhir 1907 Masehi, pasukan mencapai Antioch, kota besar yang terletak dekat perbatasan Turki dan Suriah. Kota ini memiliki pertahanan yang bagus. Inilah ujian pertama bagi pasukan Perang Salib. Jika sukses di sini, mereka bisa berharap dapat melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem.
Pengepungan Antioch mengungkapkan banyak hal tentang situasi politik di Timur Tengah akhir abad ke-11. Kota-kota utama Suriah adalah Damaskus, Aleppo, Antioch, dan Mosul. Semuanya terpecah dan emir-emirnya terlibat dalam perang tanpa henti sepanjang 1090-an. Penguasaan Antioch, Yaxian, memohon bantuan dari saudara Seiman di Turki untuk melawan pasukan perang salib yang mumpung, tetapi ia tak mendapat respon apapun. Mungkin emir-emir lain sedang melihat saingannya diserang, sebab kematiannya lawannya itu akan membuat kekuatan dan pengaruh mereka meningkat. Jadilah Antioch tak dapat bantuan dari kota-kota Islam sekitarnya. Begitu pasukan perang salib merebut kota, seluruh penduduk dibunuh. Pembantaian Antioch dan kota-kota lain sepanjang jalan ke Yerusalem dengan paling tidak satu insiden karena sebelum menghadirkan teror bagi wilayah sekitarnya. Para emir muslim berusaha keras menghindari konflik dengan pasukan perang salib. Begitu mereka paham targetnya adalah Yerusalem, banyak yang memutuskan untuk memberi makanan dan senjata serta membantu mengamankan perjalanan daripada penerangan memerangi mereka. Menjelang musim panas 1099, akhirnya pasukan perang salib mencapai benteng luar Yerusalem. Yerusalem berada dalam posisi tak bisa mempertahankan diri. Sejak bertahun-tahun lalu, kota ini bergantian berada di bawah kekuasaan Fatimiyah dan Seljuk. Pertahanannya kacau balau. Fatimiyah memmobilisasi pasukan di Mesir untuk mempertahankan Yerusalem, tetapi pada saat mereka mencapai Palestina, semua sudah terlambat pada 15 Juli 1999. Setelah seminggu pengepungan, pasukan perang salib berhasil masuk kota dan merebutnya dari pasukan Islam untuk kali pertama sejak Umar tiba di kota ini pada 462 tahun sebelumnya. Yerusalem berada di bawahan kendali Kristen. Bagi dunia Islam, penaklukan Yerusalem menjadi bencana. Seluruh penduduknya, lebih dari 70.000 orang, dibantai secara massal. Di Masjidil Aqsa, tempat yang diyakini bahwa Nabi Muhammad memimpin seluruh nabi terdahulu sholat. Masjid dan sinagoge di seluruh kota dihancurkan. Bahkan orang Kristen pun menderita saat pasukan perang salib mencari mereka untuk masakan Kristen versi Katolik ahli-ahli Kristen Yunani tradisional, Tigrian, Armenia, dan gereja lain di kota itu. Berita kehilangan kota suci ketiga dunia Islam ini mengejutkan umat muslim seluruh dunia. Ungkapan kemarahan dan balas dendam meluap di Kairo dan Baghdad. Tetapi persatuan front muslim untuk menghadapi kekejaman pasukan perang salib tak pernah terbentuk. Fatimiyah kalah dalam peperangan di pantai Palestina, dan setelah itu mereka tak berusaha keras membebaskan kota tersebut. Intrik istana dan pemimpin yang tak cakap membuat Fatimiyah tak mampu sama sekali menghadapi pasukan perang salib. Sementara itu, Kekhalifahan Abbasiyah masih tak berdaya dan emir Turki di Suriah, Irak, dan Persia terjebak dalam peperangan saudara. Dengan didudukinya dunia Islam, pasukan perang salib mengonsolidasi posisinya di sepanjang pantai Palestina dan Suriah. Semakin banyak kota yang ditaklukkan, termasuk yang telah membantu pasukan perang salib saat menuju Yerusalem. Di Timur Tengah baru awal 1100-an, timur dan barat mulai bercampur di tanah suci untuk kali pertama semenjak kedatangan Islam. Pasukan perang salib telah menghasilkan demografi baru ke dunia Islam. Tak ada migrasi petani besar-besaran dari Eropa ke tanah suci, malahan demografi Arab Muslim sudah disatukan ke dalam masyarakat feodal gaya Eropa. Secara ekonomi, perang salib menandai dimulainya ikatan baru antara timur dan barat. Pelaut paling berani di Eropa abad pertengahan berasal dari kota-kota negara Italia. Saat pasukan perang salib pertama berangkat ke pantai Suriah pada akhir 1900-an menuju Yerusalem, kapal-kapal perdagang Italia membayangi mereka di Mediterania. Begitu kerajaan perang salib berdiri dan terkonsolidasi, kota negara Italia serta Genoa dan Venesia secara teratur mengirim armada perdagangan ke tanah suci. Kekayaan dan pengetahuan yang didapati dari penerjemahnya karya ilmiah Islam nantinya akan mendorong Renaissance pada abad ke-14. Selanjutnya, kekayaan dan kekuasaan yang didapatkan membuat negara kota menjadi lawan berat bagi Kekaisaran Ottoman pada abad ke-15 dan ke-16. Baik secara politik maupun militer, tak banyak kemajuan yang dibuat untuk melawan pasukan perang salib, dan beberapa dekade berikutnya setelah mereka menguasai Yerusalem pada 1999 Masehi. Saat muncul perlawanan terhadap pasukan perang salib pada pertengahan 1900-an, gejolak berasal dari pusat kota tradisional seperti Baghdad, Damaskus, atau Kairo. Malahan, perlawanan itu datang dari seorang emir Turk, Imam Azin Cengi, penguasa kota Mosul di Irak Utara. Sebagai pemimpin yang tambah dan agak kasar, ia mampu menjadikan Mosul dan Aleppo satu negara. Dengan kombinasi kekuatan dua kota besar di wilayah itu, pasukannya mampu menaklukkan wilayah daerah kekuasaan pasukan perang salib paling utara pada 1440 Masehi. Zengi berharap bisa membangun persatuan Suriah di tengah ancaman pasukan perang salib dengan menguasai Damaskus, tetapi bekas kota kerajaan itu tetap
tak terjemah perang kecil-kecilan antara Emir Turk masih berlanjut dengan Emir Damaskus yang mau menyerahkan wilayah begitu saja walaupun atas nama Persatuan Islam. Ketika Imad Azin Cengi meninggal pada 1946, anaknya Nur Azin Cengi mengambil alih perjuangan untuk menyatukan Timur Tengah. Cengi muda berhasil menaklukkan berbagai besar wilayah di sekitar Antioch pada 1149 dan pada 1154. Ia menggulingkan Emir Damaskus dengan bantuan penduduk setempat yang sudah muak dengan persekutuan Damaskus dan pasukan perang salib. Seiring bersatunya Suriah di bawah dinasti Cengi, seperti pemesan Yerusalem dan tanah pendudukan dimulai tampak di cakrawala. Karena Suriah bersatu dan lebih kuat daripada sebelumnya sejak kematian kerajaan Seljuk Raya, pasukan perang salib harus menoleh ke utara jika ingin memperluas wilayahnya. Ini berarti mereka harus menyerahkan tanah kuno subur Mesir. Pada 1163, Raja Yerusalem memimpin invasi ke Mesir dengan dalih penolakan Fatimiyah membayar upeti. Untuk melawan invasi ini, Wazir Agung Fatimiyah Sawar yang telah digulingkan oleh kekuatan istana Saigur tepat sebelum invasi memohon bantuan militer kepada Nur ad-Din Cengi. Meskipun pembahasan akan ekspedisi ini, Cengi mengirim pasukan ke Mesir demi persatuan Islam dan melawan pasukan perang salib dan mengembalikan kedudukan Sawar pada 1164 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan pasukan perang salib, Sawar kembali menjadi Wazir Agung. 4 tahun kemudian, pasukan perang salib kembali menginvasi Mesir dan berharap bisa mencaploknya. Sekali lagi, Nur ad-Din diminta bantuan demi persatuan Sunni Syiah untuk melindungi Mesir, dan sekali lagi pasukan Cengi tiba di tepian Sungai Nil. Tetapi kali ini pasukan Cengi tak akan dikhianati Sawar lagi. Ekspedisi militer Cengi berhasil mengalahkan pasukan perang salib dan Sawar dieksekusi karena pengkhianatannya. Kerajaan Fatimiyah sendiri tak dihapuskan secara resmi walau sudah berada di bawah kekuasaan Raja Cengi. Jenderal tertinggi Cengi, Sirkun, sebagai wazir pengganti Sawar. Akan tetapi setelah 2 bulan menjadi wazir, Sirkun meninggal karena sakit usus. Kendali atas Mesir pun jatuh kepada keponakannya, anak muda bernama Yusuf yang dalam sejarah dikenal sebagai Saladin. Pembebasan Yerusalem. Saladin sepertinya tak tertarik pada politik dan perang dibesarkan di Damaskus. Ia mendalami ilmu pengetahuan Islam di bawah bimbingan beberapa ulama terbesar masa itu, yaitu seorang Sunni yang teguh mengikuti mazhab fikih Syafi'i dan madhab teologi Asy'ari, bahkan Syafi'i. Bahkan ia tampak lebih tertarik hidup dalam keilmuan dan agama daripada pemerintahan. Tetapi desakan pamannya untuk mengikuti ekspedisi ke Mesir telah mengubah takdir Saladin muda. Saat ini mewarisi jabatan sang paman sebagai wazir Mesir pada 1169 Masehi. Kecenderungan keagamaannya sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Kerajaan Fatimiyah yang melenceng dan menjadi duri dalam daging bagi Sunni selama berabad-abad secara resmi dihapuskan pada masa kekuasaan Saladin. Universitas Al-Azhar yang pernah menjadi kubu propaganda Ismailiyah diubah menjadi sekolah Sunni tradisional dan bertahan hingga sekarang. Masyarakat umum Mesir yang tak pernah memeluk Syiah sepenuhnya menyambut gembira reformasi Saladin dan menjalani hubungan baik dengan Suriah. Akan tetapi, Nur ad-Din atasan Saladin di Suriah tak terlalu senang dengan tumbuhnya pengaruh dan kekuatan wazir baru ini. Keterangan di antara keduanya meninggi. Banyak orang di Mesir dan Suriah yakin bahwa perang antara Zengi dan Saladin takkan terelakkan. Tetapi keduanya tak pernah beradu. Zengi meninggal pada 1174 Masehi karena sakit dan Saladin bisa datang ke Suriah tanpa melawan serta disambut dukungan luas masyarakat. Kerajaan perang salib Yerusalem kini dikelilingi negara Islam yang kuat dan bersatu di bawah kekuasaan pemimpin yang yakni bahwa tugas sucinya membebaskan kota tersebut. Masalah semakin parah karena persatuan pasukan perang salib berada di titik rendah. Organisasi semacam Kesatria Templar dan Kesatria Hospitaller perlahan menggerus otoritas kerajaan Yerusalem pada 1170-an dan 1180-an. Dunia Islam bersatu, sedangkan pasukan perang salib saling berselisih di antara mereka. Ini benar-benar kondisi yang berlawanan dengan situasi pada 1099 Masehi dulu. Meskipun demikian, Saladin tak berhasrat untuk berperang. Ia mendatangi perjanjian perdamaian dengan kerajaan Yerusalem saat mengamankan wilayah dari ancaman eksternal dan eksternal. Masalah terbesarnya mungkin perkumpulan rahasia yang dikenal sebagai Hashasin, di barat namanya menjadi Assassin.
kelompok ekstrem Ismailia yang menilai Fatimiyah telah gagal menjalankan revolusinya seperti yang dijanjikan. Mereka tak segan melakukan pembunuhan politik dan teror agar dunia Sunni patuh. Saladin dipaksa kembali fokus pada pasukan perang salib pada pertengahan 1180-an setelah memprovokasi berulang dari kesatria militan Hawkis Riyald de Chatillon yang telah melanggar banyak perjanjian damai. Dalam perang Hattin pada 1187, pasukan Saladin benar-benar memukul mundur pasukan di Yerusalem. Hanya beberapa kesatria yang tersisa di kota suci yang menyerah pada Saladin pada Oktober tahun itu. 88 tahun sebelumnya, pasukan perang salib mengepung kota, membantai penduduknya, dan mendaki tempat-tempat keagamannya. Saladin dengan peka mengikuti jejak Khalifah Umar yang kali pertama menaklukkan kota tersebut pada 637-an. Situs Kristen di kota dilindungi dan ziarah diperbolehkan. Sikap mulia Saladin tak dilupakan oleh pasukan Kristen yang kalah. Legenda sifat kesatriaan segera menyebar ke seluruh Eropa. Pertempuran berikutnya antara Saladin dan para raja perang salib, terutama Richard si Hati Singa, pun dipenuhi kisah saling menghormati antara Islam dan Kristen. Daerah kekuasaan Saladin berkembang menjadi dinasti Ayyubiyah. Setelah ia meninggal, keturunannya terus memimpin Suriah dan Mesir selama beberapa dekade. Hanya 20 tahun setelah pembebasan Yerusalem oleh Saladin, seorang panglima militer bernama Genghis Khan mampu menyatukan berbagai suku Mongol di utara Tiongkok menjadi satu negara dengan tujuan ekspansi militer terus-menerus. Walaupun Genghis Khan berada jauh 8.000 km dari jantung dunia Islam, ekspansi yang dilakukan akan segera mengancam seluruh eksistensi Islam sebagai kekuatan politik. Bangsa Mongol. Ironisnya, invasi Mongol terjadi saat dunia Islam sepertinya sedang bangkit kembali. Fatimiyah tak ada lagi dan revolusi Syiah radikal hanya terjadi di kantong-kantong kecil wilayah Persia dan Suriah. Sementara itu, Bizantium sebelum mampu menutup kerugian mereka di Manzikert dan sedang mengatasi masalah yang ditimbul pasukan Kristen yang sepertinya lebih suka memerangi teman sesama Kristen di Konstantinopel daripada Islam di Yerusalem. Akan tetapi, stabilitas awal 1200-an hanya berumur pendek. Genghis Khan dan bangsa Mongol telah berubah dari suku pengganggu di utara tembok besar di Tiongkok menjadi kerajaan dunia utama hanya dalam beberapa tahun. Bangsa Mongol yang nomaden setelah sekitar 10 tahun mampu menaklukkan dan menguasai tengah Tiongkok utara. Perhatian Genghis Khan lalu beralih ke barat, tempat Karakitan Karnate di Asia Tenggara. Di Asia Tengah menghalangi dominasi Mongol. Dataran Asia Tengah mirip dengan lanskap tempat asal Mongol sehingga penaklukan wilayah luas ini langsung cepat dan bengis. Ledakan tiba-tiba Mongol pada awal 1200-an menjadi salah satu contoh ekspansi militer yang luar biasa dalam sejarah. Bangsa Mongol adalah orang nomaden penunggang kuda yang bahkan tak menguasai pertanian, tapi mampu membangun kerajaan dunia yang membentang dari Eropa. Nyatanya, bangsa Mongol memang hidup di atas kuda sehingga jarak yang jauh dan dataran dengan medan berat yang menghalangi pasukan konvensional tak menyulitkan mereka. Saat Mongol sampai di kota Mosul, garnisun yang bertahan di 3 pilihan. Pertama, menghindari pertempuran menyerah pada Mongol. Kedua, melawan jika kota itu melawan Mongol dan kalah. Seperti kebanyakan kota, seluruh pasukan akan dibunuh dan kota dirampas. Pilihan ketiga, melibatkan perlawanan masalah terhadap Mongol oleh pasukan dan orang sipil yang dipersenjata. Jika ini terjadi, Mongol berjanji akan membunuh setiap orang di dalam kota. Takdir yang dihadapi banyak kota kecil di besar di Asia. Dengan taktik seperti itu, tak mengejutkan bahwa Mongol seperti bola salju yang ingin menembus Asia, menciptakan kaisaran terbesar di dunia. Kisah kekejaman Mongol menjalani Asia Tengah lebih cepat daripada kedatangan gerombolan prajuritnya. Dari Irak hingga Tiongkok, mereka yang berada di jalur ekspansi memilih tunduk daripada menghadapi kemurkaan Sang Khan. Negara Islam yang berbatasan dengan Kaisaran Mongol adalah Kerajaan Khwarezmian. Kerajaan ini terdiri atas sisa-sisa wilayah sejak matinya Kerajaan Seljuk dan menyatukan sebagian besar Persia di bawah kekuasaan Shah Muhammad. Leluhurnya orang Turki tetapi dibesarkan dalam budaya istana Persia. Selama masa kekuasaannya, sejak pertengahan abad ke-10, Khalifah Abbasiyah sudah tak berdaya mulai lebih banyak menggunakan otoritas langsung. Khalifah Nasir adalah orang Abbasiyah pertama yang memimpin pasukan keluar dari Baghdad abad itu. Muhammad tak bersedia menerima khalifah dengan tangan terbuka karena ia sendiri sedang mengembangkan pengaruhnya di seluruh dunia Islam. Secara alami, timbul konflik antara pimpinan Muhammad, mungkin karena konflik ini atau karena
Bergantung besar Muhammad kepada prajurit budak yang dipaksa bekerja keras, Khwarizmian tak bersiap-siap saat Genghis Khan dan pasukan menakutkannya. Tiba-tiba perbatasan dunia Islam pada 1219 Masehi. Akan tetapi Khwarizmi memilih melawan Mongol saat masuk ke daerah Khwarizmian. Pedagang dari kekaisaran Mongol dihukum mati karena dianggap mata-mata. Tak perlu dijelaskan, Genghis Khan marah dengan perkembangan ini. Ia pun bersumpah membalas dendam pada tahun berikutnya. Untuk kali pertama, pasukan Mongol tiba di tanah Islam. Kedatangan ini mengawali periode penghancuran kebudayaan Islam di Persia, Irak, dan Suriah. Pasukan Mongol mengombinasikan kemampuan perang yang superior dengan mesin pengepung yang dibawa dari Tiongkok untuk menaklukkan kota utama di Persia Timur. Bukhara, kota yang selalu dikaitkan dengan periwayatan hadis besar Al-Bukhari, dihancurkan tak bersisa. Kota tua Bakhul mengalami nasib yang sama, ribuan naskah dibuang ke sungai Okus. Serangan Mongol tak ambil pusing dengan buku-buku atau capaian akademis peradaban Islam. Saat mereka masuk ke Iran dan Afghanistan sekarang, sebagian pusat kota utama juga dihancurkan. Sejarawan Muslim masa tersebut mengklaim Mongol membantai 1,7 juta orang di Nisapur dan 2 juta di Herat. Angka ini mungkin tidak akurat, tetapi yang jelas Mongol menciptakan kematian dan melakukan perusakan kemanapun pergi. Peradaban Islam yang telah dibangun 600-an tahun dihapuskan hanya dalam beberapa minggu. Keadaan Khwarizmian hancur total menjelang 1222 Masehi setelah konfliknya yang singkat. Setelah kematian Genghis Khan, tapi sangat merusak, Genghis Khan memilih tak meneruskan masuk ke jantung dunia Islam. Ia kembali ke Mongolia dan meninggal pada 1225. Setelah kematian Genghis Khan, dunia Islam mengalami masa penundaan serangan Mongol. Han yang baru, Orgedia anak Genghis, memilih fokus untuk melintasi pegunungan Ural dan menaklukkan Eropa. Pada 1237 Masehi, pasukan Mongol melintasi Rusia sekarang ini, lalu masuk ke Hungaria dan Jerman. Monarki Kristen di seluruh Eropa ketakutan dengan kemungkinan ancaman Mongol menjarah tanah mereka seperti halnya di wilayah Khwarizmian. Pada satu titik, Eropa Kristen masih terpesona dengan gagasan perang salib ke Tanah Suci dan menaklukkan Yerusalem, tetapi dinasti Ayyubiyah masih memiliki kekuatan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menahan serangan kota suci. Jika ingin menduduki Yerusalem kembali, Kristen Eropa butuh bantuan. Beruntunglah mereka, kemungkinan persekutuan dengan Mongol terbuka saat seorang Kristen Historia perlahan naik jabatan lebih tinggi di kerajaan Mongol, terutama sejak banyaknya keturunan Genghis menikahi perempuan Kristen. Setelah berkali-kali duta besar dikirim monarki Eropa yang meminta invasi ke tanah Islam, akhirnya Mongol memobilisasi pasukan dengan tujuan melenyapkan total kekuatan politik Islam pada 1255 Masehi. Pemimpin pasukan Mongol ini bernama Hulagu, yang sudut pandangannya terhadap Islam sangat jelas dipengaruhi oleh penasihat Kristen dan Buddha. Jumlah pasukan mungkin terbesar yang pernah diturunkan, lebih dari 100.000 orang. Pasukan dari Kristen Armenia dan sisa negara perang salib juga bergabung. Dunia Islam tidak siap menghadapi serangan besar ini. Kerajaan Khwarizmian bercerai-berai dan sangat lemah akibat invasi Mongol pertama 30 tahun lalu. Khalifah Abbasiyah baru saja mengendalikan Irak dan sedang bertempur melawan sekte Hasin untuk berebut kekuasaan. Sementara itu, keturunan dinasti Ayyubiyah Saladin digulingkan oleh tentara budaknya sendiri yang dikenal dengan sebutan Mamluk dan mendirikan Kesultanan Mamluk di Mesir. Sekali lagi, dunia Islam yang terpecah dan lemah menghadapi invasi dari tanah asing, dan sekali lagi bencana akan terjadi. Pada 922 Masehi, pengelana dan ahli hukum Ibnu Fadlan menulis catatan pertama yang ditemukan tentang Viking. Mongol pun menyapu Persia. Di sana mereka menyerang Hasin habis-habisan. Benteng Alamut yang sekian lama tak bisa ditaklukkan Sunni dihancurkan Hulagu pada 1256 Masehi. Sebelum Sunni sempat bersorak-sorak atas keturunan Hasasin, Hulagu sudah mengarahkan pandangan ke Baghdad yang menjadi ibukota kekhalifahan sejak 750 Masehi. Khalifah Al-Musta'sim menolak menyerah dan menerima otoritas Mongol. Tak pernah sebelumnya dalam sejarah Islam ada kekhalifahan jatuh atau ibu kota direbut. Bahkan dalam menghadapi invasi Fatimiyah dan perang salib, pemimpin spiritual dunia Islam selalu bertahan.
Akan tetapi kali ini tak ada kemenangan ajib yang terjadi, tak ada analisis negara Islam besar dibentuk oleh mempertahankan kekhalifahan. Tak ada orang yang berani menghadapi agresi Mongol untuk dapat menyelamatkan kota ini. Setelah hanya seminggu pengepungan, pasukan Hulagu merebut ibu kota kekhalifahan pada 10 Februari 1258 Masehi. Penaklukan Baghdad menjadi salah satu peristiwa paling menghancurkan dalam sejarah Islam. Seperti biasa, pembantaian segera mengikuti kejatuhan kota Baghdad. Seluruh penduduk Muslim dengan pemikiran berjumlah antara 200.000 orang dan 1 juta orang terbunuh. Hanya bagian kota berpenduduk Kristen yang disisakan. Dengan kehilangan besar seperti itu, kita hanya mendapatkan sebagian karya ilmuwan besar zaman keemasan seperti Ibnu Al-Hatim, Al-Biruni, dan Ibnu Sina. Penemuan lain yang mungkin telah mereka dapatkan tapi belum kita sadari dibuang ke sungai Tigris, tak pernah bisa dibaca lagi. Selain ratusan tahun pengetahuan dihancurkan, Khalifah sendiri ditangkap Hulagu, dibungkus dengan salah satu karpet mahalnya, dan diinjak-injak sampai mati oleh penunggang kuda Mongol. Khalifah Abbasiyah akan musnah seandainya tak ada anggota keluarga yang dilantik menjadi khalifah di Mesir. Tak lama setelah pembantaian, Khalifah Abbasiyah di Mesir berlangsung sampai 1517 Masehi di bawah otoritas Mamluk. Tetapi, khalifah ini sekadar boneka yang tak pernah memegang kekuasaan sejati. Penghancuran Baghdad lebih dari penaklukan sebuah kota. Inilah lahir pusat politik, pengetahuan, dan keagamaan yang tak pernah terbayangkan oleh dunia Islam. Tentu saja, Mongol tak berniat berhenti di Baghdad. Hulagu terus maju ke Suriah, Aleppo, dan Damaskus direbut. Ini memberikan orang Kristen di wilayah tersebut. Sepertinya tak ada yang akan bisa menghentikan Mongol bergerak ke selatan menuju Mesir, menghancurkan peradaban Islam di sana, dan menghapuskan Islam dari muka bumi secepat kebangkitannya 600 tahun yang lalu. Akan tetapi itu tidak terjadi. Kesultanan Mamluk mudah menahan laju Mongol di utara Palestina pada 1260. Sultan Baibar memimpin pasukan Mamluk dan pertempuran yang sudah ditetapkan. Di sana ia menggunakan taktik kavaleri ala Mongol dan membuat Mongol mengalami kekalahan pertama sejak mereka tiba di tanah Islam. Kemenangan ini sangat berarti bagi Mesir dan mungkin bagi Islam sendiri, menyelamatkan mereka terutama sejak serangan Khan Mongol di Rusia. Berke masuk agama Islam dan bersekutu dengan Mamluk untuk melawan Hulagu. Perang saudara Mongol antara Berke yang Islam dan Hulagu yang Pangan memberikan penangguhan sementara bagi dunia Islam. Lagi pula, pada akhir 1200-an, seluruh kekaisaran Mongol terpecah menjadi beberapa negara berbagian dan eksploitasi terhenti. Peradaban Islam selamat dari serangan Mongol, tetapi hanya bayangan-bayangan kejayaan dunia Islam yang tersisa. Akibat penghancuran abad ke-13, pertanyaan teologis serius bermunculan. Umat Islam masih itu kesulitan mendamaikan keyakinan mereka tentang Islam sebagai agama sempurna dan kehancuran yang menimpa. Tak ada lagi khalifah sebagai institusi khusus yang diawali Abu Bakar setelah wafatnya Nabi. Jutaan jiwa Muslim binasa di ujung pedang penyerbu, dan yang paling buruk, Mongol merupakan penyembah berhala. Bagi Islam, menjalani takdir kekalahan di tangan Mongol seperti itu sangat problematik. Sebagian mulai bertanya-tanya apakah ada hal yang salah dengan Islam. Para ahli teologi Muslim bangkit menerangi pikiran tersebut dipimpin oleh Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328. Ia berpendapat tak ada yang salah dalam Islam. Menurut dia, masanya umat Islam telah menyimpang dari amalan yang benar dan bencana Mongol itu akibat orang Muslim tersesat. Mirip dengan Al-Ghazali 200 tahun sebelumnya, ia mencoba membersihkan Islam dari apa yang dianggap inovasi yang berlawan dengan sunnah Nabi. Walaupun Sufi, ia mencela filsafat mistik yang berlebihan pada beberapa cabang Sufi, meyakini akhirnya mereka akan berujung pada politisme. Pada saat yang sama, ia menolak legitisme para pemimpin Muslim yang tidak mendekatkan hukum Islam dan bertindak tanduk dengan cara Islam. Gagasannya membantu menimbulkan harapan bagi banyak orang di dunia Islam bahwa jika mengikuti ajaran Islam yang murni dan tak diubah, mereka bisa sekali lagi bangkit menjadi penguasa dunia. Peradaban Islam bahkan akan mengalami kelahiran kembali, tetapi tidak di tanah Islam antara Sungai Nil dan Okus. Malahan, kelahiran kembali dimulai di perbatasan barat laut dunia Islam, tempat masyarakat berjuang nomaden Turki bentrok dengan kekaisaran Bizantium yang mapan dan urban.